ええええええええええInspeksi dalam hal dan cara lalu lintas di daerah Karawang sendiri. Pada saat itu di tahun 1998, setelah melalui pengkajian teknis dan non teknis, akhirnya Pemda Karawang pada tahun 1998 mengusulkan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini masih bernama Departemen Pekerjaan Umum Ditjen Bina Marga, untuk membangun jalan Karawang Bypass, yaitu sebuah jalan baru sepanjang sekitar 11 km yang melintas di luar kota Karawang. Dalam hal ini, lahan untuk peruntukan proyek tersebut dibebaskan oleh Pemda setempat. Pembebasannya oleh Pemda setempat, dalam hal ini Pemda Karawang pada saat itu. Sedangkan untuk konstruksinya itu ditanggung oleh Departemen PU dari pusat. Sedangkan untuk paket pembangunan jalan Karawang Bypass ini didanai dari pinjaman luar negeri pada saat itu dan dari APBN juga. Tujuan dari pembangunan ini sebenarnya adalah untuk menambah akses jalan yang melintas sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Karawang. Nah, di sini boleh kami sampaikan dilaksanakan pekerjaannya itu pada tahun 2007, tapi pembebasannya sudah dari tahun 1998 dan telah dioperasikan sejak 18 Agustus 2009. Di sini kami mohon izin untuk status jalannya pada saat konstruksi, karena itu jalan baru masih dalam non status, jadi belum ada statusnya. Namun saat ini sudah berstatus sebagai jalan nasional. Di sini mungkin kami ingin menyampaikan sedikit, Ketua, pada saat itu instrumen hukum yang berlaku dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum di seluruh Indonesia itu dilakukan berdasarkan Kepres, keputusan Presiden nomor 55 tahun 1993. Karena pada saat itu dimulai pembangunannya pada tahun 1998 untuk pengadaan tanah, di mana berdasarkan Kepres tersebut, panitia pengadaan tanah dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 pada saat itu. Dan untuk seluruh kabupaten atau kota bagian itu berlaku di seluruh Indonesia. Susunan keanggotaan daripada panitia pengadaan tanah tersebut dijabat oleh Bupati atau Wali Kota Madya daerah tingkat 2 setempat, dengan anggotanya itu dari seluruh jajaran dan kantor pertanahan setempat. Dan di sini kami bisa sampaikan untuk Direktur Jenderal Bina Marga sendiri hanya berkewajiban melaksanakan pembangunan fisiknya sampai konstruksinya selesai setelah lahannya siap. Dan mungkin bisa kami sampaikan bahwa selama pembangunan itu kami dapatkan informasi tidak ada permasalahan terkait lahan sampai selesai dan bisa digunakan di tahun 2009 sampai sekarang ini. Mohon izin mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan, Ketua. Terima kasih. Penanganan pembangunan secara fisik infrastruktur dilaksanakan oleh Ditjen Bina Marga. Untuk pengadaan lahan tindak lanjut ke pihak-pihak lain, hak seseorang ini betul atau tidak, kan itu. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terkait yang sebelumnya kami sampaikan pemerintah daerah tadi 14 itu terkait tadi yang disampaikan oleh dari pihak pemerintah kecil terkait status tanah adalah hak milik nomor 995 itu ya, 95 nomor pasal 4100. Jadi yang bersangkutan itu telah memohon kepada kantor pertanahan
pengecekan ya, dan tidak sesuai di catatan tuntutan. Sertifikat H.U. 99 itu masih tercatat atas nama Sutikno masih dan hasil protein bidang tanda H.U. 99 itu sekarang sudah dimanfaatkan. Betul, betul, hasil protein seperti itu. Ini juga oleh klien. Mungkin itu sementara. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kami yang disampaikan oleh Bapak dari Kementerian PUPR bahwa tanah itu statusnya diupdate. Ada tanah yang tergrade, yang kata kemarin, tempat ini, dan sebagainya itu ya Pak ya. Nah, sedangkan tingkat jalan baru itu diupdate, ya Pak, jadi juga itu Pak, kami juga menyusun neraca awal itu baru tahun 2002 Pak. Pada saat menyusun neraca awal 2002, kami tidak, saya juga belum lahir Pak di Bidang Aset, karena Bidang Aset sendiri terbentuk tahun 2009. Ya. Neraca awal disusun tahun 2002, tetapi BPKD, dulu BPKD baru itu tahun 2009 di mana itu ada Bidang Aset. Jadi kami kemudian dulu Pak mencari-cari data, di mana sih data neraca awal itu. Kemudian dari data neraca awal yang kami dapat, waktu itu kita didampingi dinas mana yang mengadakan, kan posisi aset itu dari dulu berpindah-pindah ya Pak ya, posisinya itu berpindah-pindah melekat di dinas mana, pindah-dinas mana dan sebagainya. Sekarang alhamdulillah ada bidang aset sejak 2009 itu posisi aset tidak. Jadi kami tidak bisa mengejudge dokumen ada di mana, tetapi kami juga tidak tinggal diam Pak. Karena posisi kami di bidang aset, kami terus melakukan inventarisasi, terutama tanah Pak. Tanah itu kan aset yang sangat-sangat seksi ya. Juga karena tanahnya nggak nambah, orangnya nambah terus ya. Jadi pasti tanah modal seperti itu. Akhirnya kami menemukan Pak beberapa dokumen, tapi ini komplit sudah. Beberapa dokumen tentang pengadaan tanah di Jalan Baru itu. Tetapi dokumen yang kami temukan pun mohon izin, ya tadi posisinya berbeda-beda, di dulu arsipnya belum bagus, terus apa tuh namanya pemeriksaan ya, pemeriksaan auditor ya, auditor eksternal internal tentang aset itu belum begitu inilah ya, belum begitu seperti sekarang gitu ya. Kalau aset kan semua pemeriksaan itu sampai KPK ya, kita itu dituntut terus gitu. Jadi kami ya itu tadi tidak bisa menyatakan dinas mana atau siapa yang harusnya bertanggung jawab terhadap data ini. Tapi sebagian data memang ada tidak komplit. Bahkan tahun berapa ya? 2014 atau 2013 kami pernah bersurat ke kementerian seperti itu. Tapi saya tidak tahu surat itu nyampe atau tidak ya, karena kami menyampaikan itu berdasarkan dokumen yang didapat. Itu ada alamat, di situ itu ada alamat ininya, karena di kementerian itu ada apa aja Pak yang membuat dia apa seperti itu dan namanya juga ada dokumen lah ya. Nah, terus ke kementeriannya ya sampai sekarang tidak ada balasan. Kami juga menanyakan bagaimana sih dulu prosedur pengadaan itu, karena kami sudah buntu di kami. Intinya seperti itu yang bisa sampaikan, tapi mohon izin mungkin rekan saya bisa menambahkan Pak ya, Pak Hamzah, itu memang tadi di sertifikat disebutkan dari BPN bahwa tanah itu bahwa milik Pak Sutikno ya, itu masih tercatat. Nah, yang saya ingin tanyakan, pada waktu pembebasan Jalan Baru itu, apakah sertifikat itu masih nama Pak Sutikno atau orang lain? Waktu pembebasan itu dulu, itu ya, apakah namanya masih itu? Apakah dia pembelian dari orang lain setelah itu pembebasan? Ya, tahun berapa sertifikat perjanjian itu? Mungkin lainnya mungkin apa maksud tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali peristiwa hukum yang dilakukan oleh Sutikno, yang pertama mengalihkan memecah, yang kedua memberikan ke klien kami sebagai jaminan, dan kita sudah verifikasi, dan ini 2015 dinyatakan oleh Kecamatan Tanah Sawah
bukan tanah jalan. Makanya kalau mau melakukan sebuah kegiatan hukum, koordinasi yang benar sehingga objek itu terbukti jadi jalan nasional. Jadi tidak ada masyarakat yang dibohongi. Ketika kami sudah mengakui ini pejabat pemerintah yang menyatakan, apakah kami ragu lagi? Ketika ini sertifikat masih ada nama klien kami ragu lagi. BPN sudah mengakui. Jangan kata-kata Pak Hamzah tadi itu muncul lagi. Seakan-akan ini sudah dibayar. Kalau sudah dibayar, tarik ini dan catat di BPN bahwa itu tanah jalan nasional. Jadi kami ingin kepastian. So, Pak Pimpinan, kami berharap ini cepat selesai. Dua permintaan kami bayar, atau kami kuasai aja, kami bangun di situ. Mau bikin hotel, kami bikin rumah. Kenapa? Ini kan kami udah bertahun dirugikan. Ketika kita mau memanfaatkan ekonomis nggak dapat gitu. Dan Pemda hari ini beralibi dengan bahasa sudah dibayar dengan siapa? Dan ini tolong diverifikasi lagi, tidak ada pembayaran secara hukum kalau ini masih ada di tangan kami. Itu aja yang pimpinan yang terhormat. Bapak Kapolres, Ibu Kapolsek, Bapak Kadin, yang diambil serta menurut saya apa yang disampaikan tadi pimpinan Komisi 1 bahwa roda pemerintahan itu terus berjalan. Orang-orang yang mengisi ini itu temporer, tidak mungkin permanen. Tapi pemerintahan daerah ini permanen. Pemda ini, siapapun orangnya, itu pasti akan ada masa-masa transisi. Nah, di sini masa-masa transisi dari orang lama ke orang baru ini tidak berjalan dengan baik. Ini persoalan sudah ada 1 tahun ya, betul ya? 1 tahun. Memang kinerjanya ada peningkatan sepertinya walaupun tidak 1 minggu selesai. Supaya selesai 1 minggu ini. Alam yang dimiliki Pak Sutisno adalah otentik. Jadi kita bicarakan alasan didukung sama keterangan BPN dari kecamatan bahwa tanah tersebut masih milik Pak Sutisno. Untuk mengcover alasannya Pak Sutisno ini ya pihak Pemda yang arsip bahwanya pernah bayar dengan ahli warisnya Lia CS itu harus ada ya, baik saksi foto. Nah, kalau itu tidak ada ya, alasan ini ya harus diselesaikan ya, ini ya, saya berharap juga tidak terjadi portal karena berhadapannya saya kasihkan masalah konfliknya ke polisi yang melewat nggak boleh kan pasti saya masa mau berhadapan orang yang mati kita yang mau ini kan berhadapan kita ya nggak diinginkan Mati tapi itu malah dapat ya. Padahal malam kali pas malam. iya makanya itu ya mohon kepada Bapak supaya dicari itu dokumen-dokumen itu ya, 2 minggu ke depan kita rapat sudah clear, sudah bisa ada keputusan dari pihak penasihat hukum, data-datanya lengkap. Nah, tinggal dari KPM ada nggak dokumen yang mendukung saat pembebasan? Itu saja. Ya, saya berharap juga kepada penasihat hukum ya tindakan-tindakan di luar ya itu tolong ditahan dulu kalau bisa ditiadakan Pak karena ya tadi pasti masyarakatnya komplain ke Kapolres perintah saya kan nggak lucu lagi kan gitu resiko memang ya resiko jebakan tapi kan kalau bisa dihindarkan ya kita itu kan udah digunakan masyarakatnya dan saya juga pulangnya lewat situ Pak. Bisa dijelaskan audiensi hari ini dengan BPPH Pemuda Pancasila terkait polemik kami Komisi 1 menerima disposisi dari Ketua DPRD atas surat masuk dari teman-teman BPPH Pemuda Pancasila terkait dengan permasalahan klien
BPPH Pemuda Pancasila atas nama Sutikno yang berlokasi di Jalan Baru, Jalan Lingkar Utara Karawang, yang katanya belum dibebaskan. Setelah rapat ini, tadi kami juga memverifikasi dan memvalidasi kebenaran Alasak itu sendiri. Kebetulan juga tadi hadir ada Badan Pertanahan Nasional, dan menurut Badan Pertanahan Nasional bahwa Alasak yang dimiliki oleh kliennya BPPH Pemuda Pancasila itu betul ada di lokasi Jalan Lingkar Utara Karawang. Nah, tadi ada dua pilihan, menguasai dan dibayar. Terus angka apa yang dilakukan oleh Pemda sendiri? Nah, hari ini di dalam hasil rapat tadi, tentu teman-teman OPD yang terkait dalam hal ini Dinas Aset dan Bapeda menyampaikan bahwa katanya pernah membayar. Saya bilang kalau memang pernah membayar, buktikan dengan data. Jangan menyampaikan sesuatu tanpa data. Karena dari teman-teman BPPH ini jelas mereka memiliki data secara konkret, ya kan, terkait dengan Alasak, surat pernyataan tidak sengketa dari kecamatan. Itu. Kenapa saya menyampaikan itu? Nantinya agar kalau Pemda merasa pernah membayar tanah tersebut, buktikan. Saya tadi kasih waktu 2 minggu karena teman-teman BPPH ini kan akan menguasai lahan, karena mereka sebagai pemegang hak. Sebagai pemegang hak, saya minta waktu 2 minggu ke teman-teman BPPH agar OPD terkait menyiapkan data-data kalau memang pernah membayar, kan itu. Ya. Nah, jika tidak terrealisasi dan terjadi penutupan jalan tersebut, langkah apa yang akan dilakukan? Kalau saya tidak melakukan langkah apa-apa, karena saya hanya memfasilitasi kedua belah pihak, antara pemerintah daerah dengan pemilik tanah. Hak mereka mau menutup jalan, ya hak mereka. Tadi juga pihak kejaksaan menyampaikan, karena mereka konkret memiliki data sebagai pemilik lahan tersebut. Mau apapun yang dilakukan oleh pemilik lahan, ya bebas, itu urusan mereka. Cuman kami di DPRD memfasilitasi dan menengahi ini agar tidak terjadi penutupan, kan begitu, karena ini jalan nasional. Kalau terjadi penutupan pasti akan menjadi isu nasional, lumpuh ya. Bukan masalah lumpuh, ini akan menjadi isu nasional. Tinggal tergantung pilihan, apakah mau menyelesaikan Pemda atau tidak. Kalau tidak bisa menyelesaikan, berarti nama baik Pemda hancur. Itu. Terima kasih Ketua. Dari BPN sendiri udah ini ya. Dalam rangka apa nih audiensi dengan Komisi 1 pada hari ini? Pertama terkait dengan persoalan hak klien kami atas tanah yang saat ini sudah digunakan sebagai Jalan Lingkar Tanjung Pura. Klien kami memiliki hak dan itu sudah diverifikasi di BPN bahwa itu statusnya masih atas nama klien kami. Nah, saat ini karena sudah digunakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Karawang bersama Kementerian PUPR, kami ingin ada penggantian hak karena tanah ini sudah dimanfaatkan. Namun di dalam beberapa kali kami minta hak itu tidak ditanggapi secara positif oleh Pemda, sehingga kami minta kepada Komisi 1 untuk dilakukan rapat dengan pendapat terkait dengan hak klien kami. Nah, inilah momen hari ini kami berterima kasih kepada Komisi 1 untuk memfasilitasi klien kami bisa mendapatkan hak, dan alhamdulillah dihadiri oleh pihak Pemkab, pihak kementerian dan juga APH
Kejari dan juga Kapolsek mewakili Kapolres dan Ramil mewakili Dandim. Nah, dalam kesempatan ini kami sudah memaparkan semua bukti kepemilikan klien kami. Dan kami berharap Pemda hari ini bertanggung jawab atas penggunaan lahan klien kami yang sudah bertahun-tahun digunakan. Nah, kalau seandainya ini tidak segera dilakukan pembayaran, otomatis klien kami punya hak untuk menguasai dan menempati objek tersebut. Nah, tadi juga permintaan dari beberapa APH berharap kami tidak langsung mengambil tindakan penguasaan, tapi menunggu 2 minggu, 4 Juli ya. 4 Juli nanti akan ada undangan lagi oleh Komisi 1 untuk penyelesaian dari Pemda, apakah dia akan bayar atau dia bisa membuktikan bahwa dia sudah bayar kepada klien kami. Itu aja. Nah, untuk poin yang didapatkan dalam audiensi kali ini apa nih? Yang dapat kami tangkap tadi, Pemda ada keteledoran terkait dengan bukti-bukti. Pembebasan lahan lingkar tersebut ternyata dokumennya belum bisa diketemukan oleh pihak Pemda. Makanya dalam pertemuan hari ini mereka tidak bisa adu dokumen dengan kita, sehingga kami menganggap pihak dari Pemda sudah melihatkan bahwa dokumen-dokumen kepemilikan atas jalan lingkar itu tidak lengkap. Nah, semestinya dokumen itu sudah diserahkan kepada kementerian. Namun tadi kementerian PUPR menyebutkan bahwa surat menyurat itu belum pernah ada diserahkan kepada pihak kementerian oleh Pemda Kabupaten Karawang. Luas berapa tanahnya? Kalau lahan klien kami lebih kurang 2.000 meter. Dalam sertifikat itu ada 4.000 lebih dan itu sudah dipecah dengan pemilik yang lain, dan sisanya milik klien kami sekitar hampir 2.000. Nah, untuk titik koordinatnya sendiri Ketua di mana? Persis dekat ada perumahan Charles itu. Oh, Perumahan yang Taman Sari. ya. Buana. Buana. Yang ada pool bis itu. Berarti jika tidak ada titik temu akan menguasai jalan Ya, tersebut. kami minta cuma 2 kepada pemerintah Kabupaten Karawang. Yang pertama, bayar hak klien kami. Kalau tidak, serahkan objek itu pada klien kami. Itu aja. Itu kan jalan nasional. Ya. Ya, emang itu jalan nasional, namun serah terima surat menyuratnya belum ada. Dari Pemda. Ya, dari Pemda. Jadi kementerian tadi sudah menyampaikan surat menyurat kepemilikan itu belum diserahkan. Jadi sampai hari ini masih berstatus abu-abu. Jadi tanah lingkar itu belum ada penyerahan sertifikat dan menjadi jalan nasional. Dan itu sudah diverifikasi oleh BPN tadi. Ya, Terima kasih.